Apakah mungkin manusia memiliki sifat-sifat Tuhan? Inilah pertanyaan besar yang menjadi inti dari ajaran Syekh Siti Jenar. Dalam video ini, Riris Dani Hermawan membawamu menyelami kedalaman spiritualitas yang tidak biasa. Ajaran ini mengajarkan bahwa sifat wujud Tuhan bisa dimiliki oleh manusia, selama kalbunya jernih dan terbebas dari duniawi. Meskipun begitu, manusia tetap tak bisa disamakan dengan Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta, sedangkan manusia hanyalah ciptaan. Syekh Siti Jenar menjelaskan bahwa manusia terbagi menjadi beberapa tingkatan. Ada yang awam, hanya menjalankan ibadah secara syariat, dan ada pula yang sudah mencapai tingkat koas. Mereka yang jiwanya telah menyatu dengan cahaya ilahi. Kehendak dan tindakannya bukan lagi berasal dari nafsu, tetapi dari Tuhan langsung. Tak heran jika ada di antara mereka yang dikaruniai karomah, dan ucapannya terasa magis. Namun, jangan tertipu oleh tampilan luar. Banyak yang salat dengan khusyuk secara lahiriah, namun hatinya masih dipenuhi oleh urusan duniawi. Mereka seperti orang yang hanya memakan sabut kelapa, tanpa pernah merasakan nikmatnya daging dan airnya. Salat sejati adalah yang menyentuh budi pekerti, bukan hanya menggerakkan tubuh. Dalam ajarannya, Syekh Siti Jenar juga mengkritik simbolisme keagamaan yang dangkal, seperti memakai gamis Arab untuk salat, namun setelahnya tetap bergelimang duniawi. Yang dicari bukanlah pakaian luar, tetapi kebersihan jiwa. Ia menyatakan bahwa Tuhan tidak bersemayam di langit ketujuh atau singgasana, melainkan ada di dalam diri manusia itu sendiri. Namun hanya mereka yang terpilih, dengan mata batin yang tajam, yang dapat merasakannya. Tuhan memiliki 20 sifat yang tak berawal, tak berakhir, dan tak bisa disamakan dengan makhluk ciptaan. Menariknya, Syekh Siti Jenar percaya bahwa sifat-sifat ini juga menjelma dalam dirinya, dan itulah sebab ia merasa tidak bisa tersentuh sakit dan lapar. Jiwa manusia sejati adalah pantulan dari zat ilahi itu sendiri. Dunia ini bukanlah kehidupan sejati, katanya. Justru setelah kematianlah kehidupan sesungguhnya dimulai, saat jiwa terbebas dari belenggu raga dan bisa menyatu sepenuhnya dengan zat Tuhan. Raga hanyalah sangkar yang mengekang jiwa. Bahkan, menurutnya, surga dan neraka tidak harus menunggu kiamat. Surga dirasakan ketika jiwa bersih, saat hati damai karena berbuat baik. Neraka adalah rasa gelisah yang muncul saat jiwa dikotori hawa nafsu. Surga dan neraka ada di dalam batin kita, bukan tempat yang jauh di akhirat sana. Jiwa bertanggung jawab atas segala perbuatan, baik maupun buruk, karena ia telah menyatu dengan akal dan nafsu. Jika ia membiarkan nafsu menguasai raga, maka ia juga memikul dosanya. Inilah pentingnya kebersihan jiwa untuk menempuh jalan menuju manunggaling Kawula Gusti. Kehidupan sejati bukanlah kehidupan fisik yang kita jalani sekarang. Dunia adalah tempat sementara, tempat pembelajaran, dan bukan tujuan akhir. Jiwa, sebagai manifestasi zat Tuhan, tidak bisa rusak atau mati. Saat raga lenyap, barulah kehidupan sejati dimulai. Dan terakhir, ajaran ini memang berbeda dari para wali songo. Jika para wali mengajarkan kulit dari agama untuk pemahaman umat awam, maka Syekh Siti Jenar menembus ke dalam inti, pada hakikat dan makna terdalam dari keberadaan. Baginya, tanpa memahami zat, manusia hanya menyembah bentuk, bukan kebenaran sejati. Sudah siap menyelam lebih dalam kesamudra jiwa dan hakikat kehidupan? Subscribe channel Riris Dani Hermawan untuk menemukan pencerahan-pencerahan tak biasa. Apakah kau percaya bahwa surga dan neraka itu berada di dalam hatimu sendiri? Ataukah kau masih menunggu kiamat untuk merasakannya? Dalam beningnya hati yang terjaga, terdengar bisikan sunyi dari kedalaman jiwa. Adakah mungkin manusia memiliki sesuatu dari sifat-sifat Sang Maha? Syekh Siti Jenar menyampaikan dengan tenang, bahwa wujud sejati Allah memang tak terlihat oleh mata, namun sinarnya menyelimuti alam semesta. Jika hati seorang insan dibersihkan dari debu dunia, maka ia bisa menjadi cermin bening tempat cahaya ilahi memantul. Bukan menjadi Allah, bukan menyerupainya, melainkan membawa pantulan dari kasih, keagungan, dan ketidaktergantungannya dalam bentuk yang fana ini. Dalam ajarannya, Syekh Siti Jenar mengungkap bahwa semua yang ada hanyalah bayangan dari satu yang sejati.
Ketika manusia mampu hidup tanpa bergantung pada pujian, jabatan, atau kekayaan, ia mendekati hidup yang sejati. Namun tetap saja, ia tak akan pernah menjadi sama dengan Allah. Karena Allah itu kekal, tidak berawal, tidak berakhir, tidak membutuhkan apapun. Manusia hanyalah tamu dalam semesta ini, yang sesekali diberi kesempatan merasakan kesejukan dari sifat-sifat langgeng itu. Disinilah awal mula ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Bukan tentang menjadi Tuhan, tapi tentang menyatu dengan kehendaknya. Tentang hidup dalam kehendak yang lebih tinggi, di mana keinginan bukan lagi berasal dari nafsu, melainkan dari kesadaran jiwa yang telah kembali mengenali asal-usulnya. Suatu rasa halus, yang tidak bisa dijelaskan dengan akal, namun terasa oleh hati yang tenang. Tidak semua jiwa dilahirkan dalam kesadaran yang sama. Ada yang masih tertutup oleh kabut dunia, dan ada pula yang telah menemukan jalan pulang menuju cahaya. Syekh Siti Jenar membagi manusia ke dalam tingkatan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadarkan. Sebagian hanya mengenal ibadah dalam bentuk lahiriah. Mereka salat, berdoa, berzikir, namun tidak memahami siapa yang mereka tuju. Ibadah mereka sekadar gerakan yang berulang, tanpa menyentuh hakikat, tanpa menyapa cinta ilahi yang tersembunyi dalam diam. Namun ada pula jiwa yang telah naik ke tingkatan yang lebih tinggi, mereka yang disebut koas. Bukan sekadar menjalankan perintah, mereka telah menjadi bagian dari kehendak Allah. Kalbunya bersih, pikirannya jernih, dan seluruh tindakannya seolah menjadi bayangan dari gerak Sang Maha. Mereka tak lagi berharap pahala, tak pula takut siksa. Yang ada hanya pengabdian murni, sebuah ketundukan yang lahir dari rasa cinta, bukan keterpaksaan. Ketika seorang koas salat, itu bukan karena kewajiban, tapi karena jiwanya rindu bersujud. Ketika mereka menolong, itu bukan demi pujian, tapi karena hatinya merasa sakit melihat penderitaan orang lain. Di titik ini, batas antara kehendak manusia dan kehendak Allah seakan larut menjadi satu. Maka tak heran jika lidah mereka membawa keberkahan, dan geraknya terasa bertuah. Bukan karena mereka sakti, melainkan karena mereka telah meniadakan diri, membiarkan Allah hadir dan berkarya lewat hidup mereka. Banyak yang tanpa khusyuk di hadapan sajadah. Bibir mereka sibuk melantunkan zikir, doa, dan pujian. Tubuh mereka tunduk, ruku, dan sujud dalam irama yang teratur. Namun Syekh Siti Jenar mengingatkan dengan lembut, bahwa ibadah semacam ini bisa saja tak menyentuh inti. Ibarat kelapa, mereka hanya memakan serabut luarnya, keras, hambar, dan tak bernutrisi. Padahal, daging dan air kelapalah yang mengandung kenikmatan sejati. Begitu pula dengan ibadah. Nilai sebenarnya hanya bisa dirasakan ketika hati ikut bersujud bersama tubuh. Solat yang sejati bukanlah sekadar rutinitas 5 kali sehari. Ia adalah percakapan rahasia antara jiwa dan Tuhannya. Bila kalbu masih dipenuhi hasrat duniawi, bila pikiran terus menggoda dengan ambisi dan keluhan, maka sujud yang panjang pun hanya menjadi gerak kosong. Bahkan bisa menjadi tameng, seolah menutupi kelalaian hati dengan kesalehan yang semu. Syekh Siti Jenar menegaskan, banyak yang menjalankan ibadah tapi tak mampu berubah. Sholatnya tak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Zikirnya tak membuatnya rendah hati. Mereka rajin mengejar pahala, tapi tidak peka bahwa ibadah sejati seharusnya membentuk budi pekerti yang mulia. Dalam sunyi, Syekh mengajarkan, sholat bukan untuk dunia melihat, tapi agar jiwa kembali menemukan dirinya di hadapan Sang Pencipta. Ibadah sejati adalah perjumpaan, bukan tontonan. Ia adalah panggilan pulang, bukan perlombaan angka-angka pahala. Tak jarang, manusia terjebak dalam simbol dan tampilan luar. Mereka mengenakan jubah panjang, gamis putih, dan sorban tinggi saat salat, seolah itulah pakaian yang mendekatkan diri pada Allah. Tapi Syekh Siti Jenar menembus ilusi itu. Baginya, pakaian tidak membawa jiwa pada Sang Kekasih. Pakaian hanyalah lembaran kain yang bisa dikenakan siapa saja, yang tidak menjamin kejernihan niat di dalam dada. Ia menyayangkan mereka yang berlama-lama duduk di masjid, merunduk dalam zikir yang panjang, namun hatinya tetap mencintai dunia. Masih lapar akan kekuasaan,
masih haus akan pujian, masih terjebak dalam perangkap keakuan. Jubah itu mungkin membuat mereka tampak saleh di mata manusia, namun tidak menjadikan mereka dekat di hadapan Allah. Syekh mengibaratkan, mengenakan pakaian ibadah tanpa jiwa yang bersih seperti memakai mahkota emas di atas kepala yang kosong. Solat yang mereka lakukan tidak mengubah tabiat, tidak menghaluskan budi. Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari, mereka menyusahkan orang lain dan mengumbar hawa nafsunya tanpa rasa malu. Mereka menghitung pahala seperti pedagang menghitung untung, padahal belum tentu satu pun ibadahnya diterima. Ia mengajak kita kembali ke dalam, mencari pakaian yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dikenakan oleh hati, ketulusan, kesadaran, dan kerendahan diri. Karena hanya pakaian itu yang akan menyentuh langit. Dalam diam, manusia sering membayangkan Allah seperti Raja Agung yang duduk di singgasana langit ketujuh, tinggi dan jauh. Sebuah bayangan yang terbentuk dari logika kekuasaan duniawi. Padahal Sang Pencipta tidak serupa dengan apapun yang bisa dibayangkan. Syekh Siti Jenar menggugurkan persepsi itu. Baginya, memikirkan Allah sebagai makhluk, sebagai sosok yang bertempat, adalah kekeliruan besar yang bisa menyeret pada syirik. Allah tidak di sana, tidak di langit, tidak di singgasana, tetapi juga tidak di sini, dalam artian fisik yang kita pahami. Ia berada di mana-mana, namun bukan bagian dari manapun. Ia hadir, namun tidak tersentuh. Keberadaannya bukanlah keberadaan dalam ruang, melainkan dalam rasa. Maka hanya mereka yang telah membersihkan cermin hatinya yang mampu merasakan kehadirannya. Bukan dengan mata, bukan pula dengan pikiran, tapi dengan rasa terdalam yang tak memiliki suara. Syekh Siti Jenar menggambarkannya seperti bintang, terang, tak terjangkau, namun bisa dirasakan sinarnya. Tuhan hadir sebagai inti dari segala wujud, namun tidak terperangkap oleh wujud itu sendiri. Ia seperti keris di balik warangka. Tak terlihat, tapi hakikat dari bentuk. Orang awam hanya melihat warangka, tapi yang menyadari akan mencari kerisnya. Dengan tutur lembut, Syekh mengajak agar manusia tidak mencari Allah di langit, di tempat, di bayangan, tapi mencarinya di kedalaman diri, pada bisikan nurani yang tak bisa dipalsukan. Karena sejatinya, yang jauh itu bukan Allah, melainkan hati yang lupa arah. Dalam sunyi malam, di antara bisikan angin dan gemerisik dedaunan, Syekh Siti Jenar mengajarkan tentang zat yang tak berawal dan tak berakhir. Zat yang hidup sendiri tanpa butuh bantuan, tak berubah oleh waktu, tak tersentuh oleh ruang. Ia menyebutnya Allah, bukan sekadar nama, tapi esensi dari segala yang ada. Zat ini memiliki 20 sifat yang menjadi dasar segala keberadaan. Ada, kekal, tak bermula, tak berkesudahan, melihat, mendengar, berkehendak, dan banyak lagi. Semua sifat itu bukan pinjaman, melainkan miliknya yang mutlak. Namun yang mengejutkan, Syekh Siti Jenar menyampaikan bahwa sifat-sifat itu pun bisa menjelma pada manusia yang telah mencapai kejernihan sempurna. Bukan dalam makna menyamai Allah, melainkan menjadi pantulan dari cahayanya. Ia meyakini bahwa roh yang bersih, yang tidak lagi melekat pada dunia dan nafsu, dapat menampung sifat-sifat itu dalam dirinya. Bukan karena ia sakti, tapi karena ia telah meniadakan ego dan menyerahkan dirinya sepenuhnya pada kehendak Allah. Raga, katanya, hanyalah wadah sementara. Ia meminjam dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Tapi roh, jika telah dibersihkan, akan memantulkan kebenaran, kebaikan, kesempurnaan, dan kelembutan. Maka orang seperti itu tidak hidup karena keinginan pribadi, tapi karena panggilan ilahi. Ia tidak merasa lapar, haus, atau lelah seperti manusia lain, karena jiwanya telah terbang melewati batas-batas dunia. Inilah rahasia dari sifat Allah yang 20. Bukan untuk dihitung, tapi untuk direnungkan. Karena ketika jiwa menyatu dengan kehendaknya, maka hidup bukan lagi perjuangan berat, tapi perjalanan pulang yang penuh ketenangan. Syekh Siti Jenar tidak melihat kematian sebagai akhir. Ia menyebutnya sebagai pintu menuju hidup yang sebenarnya. Dunia ini, katanya, bukanlah kehidupan sejati.
Justru kehidupan yang kita jalani dengan segala hiruk-pikuk dan keterikatan inilah yang ia sebut sebagai kematian yang tersamar. Karena selama jiwa masih dikurung dalam raga, ia belum bebas, belum merasakan keagungan hidup yang murni. Bagi Syekh, raga adalah sangkar. Ia berat, membatasi, dan seringkali menjerumuskan jiwa ke dalam ketamakan, kemarahan, dan kesombongan. Jiwa yang sejati ingin terbang, ingin kembali ke asalnya, kepada zat yang kekal. Maka kematian, dalam pemahaman ini, bukanlah musibah, ia justru adalah anugerah. Sebuah pelepasan, pembebasan, dan pembukaan tirai menuju kemurnian abadi. Dalam pandangan ini, kehidupan setelah kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi dinanti. Ia adalah janji akan kebebasan. Ketika nafas berhenti dan tubuh kembali ke tanah, jiwa tidak mati. Ia justru mulai hidup. Bukan hidup yang penuh derita, tetapi hidup yang sunyi dan lapang, jauh dari gangguan duniawi yang melelahkan. Di sanalah, jiwa bisa mengenal Tuhannya tanpa perantara, tanpa batas, dan tanpa penghalang. Karena itu, Syekh Siti Jenar mengajak murid-muridnya untuk tidak mencintai dunia secara berlebihan. Jangan terpesona oleh wajah yang tampan, tubuh yang gagah, atau kekayaan yang melimpah. Semua itu hanyalah beban bagi jiwa. Yang sejati adalah hidup yang tak bisa mati, dan hidup itu baru bisa dirasakan ketika nyawa telah lepas dari badan, ketika jiwa berdiri sendiri, menghadap langsung pada Sang Zat. Apakah kita harus mati dulu untuk merasakan surga? Apakah neraka hanya ada di bawah tanah, menunggu tubuh kita dikuburkan? Syekh Siti Jenar menjawab tidak dengan tegas namun penuh kelembutan. Menurutnya, surga dan neraka bukanlah tempat jauh yang harus dicapai nanti. Keduanya ada di sini, di dalam diri manusia, bernafas bersama kehidupan kita sehari-hari. Surga, katanya, adalah saat jiwa merasa ringan, bersih, dan ikhlas. Ketika seseorang menolong tanpa pamrih, mencintai tanpa mengikat, memberi tanpa mengharapkan balasan, maka saat itu surga telah hadir. Ia terasa di dada, dalam kedamaian yang halus dan tak bisa dibeli. Bukan karena pahala yang dijanjikan, tapi karena ketenangan yang datang sebagai karunia dari keikhlasan. Sebaliknya, neraka tidak menunggu kiamat. Ia datang ketika hawa nafsu mengambil alih, ketika budi pekerti diabaikan, dan ketika kesadaran tertutup oleh ego. Jiwa yang terjerat oleh kesalahan akan meronta, gelisah, tidak bisa tidur, dihantui rasa bersalah. Itulah neraka dalam bentuk paling nyata, pembakaran batin yang terjadi bahkan sebelum tubuh mati. Syekh tidak menolak ajaran tentang akhirat. Ia hanya memperluasnya. Baginya, surga dan neraka di akhirat adalah perkara gaib yang harus diyakini, karena itu bagian dari iman. Namun ia menolak untuk menunggu. Ia ingin murid-muridnya merasakan kebahagiaan dan penderitaan rohani itu sekarang juga, agar mereka sadar, agar mereka bangun dari tidur panjangnya di dunia yang semu ini. Maka ia berkata, jangan tunggu mati untuk mengecap nikmat atau azab. Rasakan, renungi, dan kenali kehadirannya dalam jiwa hari ini juga. Karena hidup yang penuh cinta dan kejujuran sudah cukup menjadi surga. Dan hidup yang penuh dengki dan keserakahan adalah neraka yang nyata, yang membakar tanpa api. Setiap langkah yang kita ambil, setiap kata yang keluar dari mulut, dan bahkan setiap keinginan yang terlintas dalam hati, semuanya tak luput dari pandangan Zat yang Maha Mengetahui. Tapi di antara tubuh, akal, dan jiwa, siapakah yang paling bertanggung jawab atas perbuatan manusia? Syekh Siti Jenar menjawabnya dengan kedalaman yang membelah sunyi. Ia menjelaskan bahwa meskipun dosa tampak dilakukan oleh raga dan dipikirkan oleh akal, pada akhirnya jiwalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Karena sejak lahir ke dunia ini, jiwa telah menyatu dengan akal dan raga. Ia menjadi penggerak, penentu, sekaligus pengawas batin. Jiwa diberi kuasa untuk membimbing atau membiarkan. Jika ia membiarkan akal dan nafsu menguasai tubuh, maka ia tidak bisa lepas dari akibatnya. Akal, meski merupakan anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, tidak selalu jujur. Ia bisa berbohong, menipu dirinya sendiri, dan membenarkan yang salah. Nafsu,
Lebih jelas lagi, adalah api dalam skam. Ia memanipulasi akal, membisiki tubuh untuk mengejar kesenangan dunia dengan mengorbankan kebenaran. Maka disinilah peran jiwa diuji. Apakah ia akan membiarkan, atau akan mengendalikan? Syekh mengajak untuk kembali kepada suara hati, kepada getaran paling lembut yang berasal dari nur ilahi. Suara itu seringkali kalah oleh keramaian dunia, tapi ia tidak pernah benar-benar mati. Ia tetap ada, menunggu untuk didengar. Dan hanya jiwa yang mau membersihkan dirinya, yang bisa kembali mendengar suara itu dengan jelas. Karena itu, jangan salahkan dunia, jangan salahkan nafsu, jangan sepenuhnya mengandalkan akal. Jiwalah yang harus memilih. Apakah ia menjadi cahaya yang menerangi raga, atau membiarkannya gelap dan terombang-ambing dalam kesalahan? Syekh Siti Jenar bukan sekadar seorang guru, bukan pula hanya seorang wali yang mengajarkan ibadah. Ia adalah pengelana jiwa, seorang pencari yang menolak berhenti di batas kulit-kulit agama. Dalam keheningan yang dalam, ia menyampaikan satu ajaran yang membuat banyak orang gelisah, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, sejatinya hanya ada karena adanya Zat yang Maha Kuasa, yakni Allah. Apapun bentuknya, manusia, hewan, tumbuhan, bahkan cahaya dan kegelapan, semua hanyalah pantulan dari Zat yang tidak berwujud. Tanpa Zat, tidak akan ada keberadaan. Inilah inti ajaran yang membuatnya disebut sesat oleh sebagian wali sezamannya. Karena apa yang dia sampaikan bukanlah untuk mereka yang masih belajar menyentuh kulit. Ia berbicara pada mereka yang telah haus akan inti, akan makna terdalam, akan kehadiran Allah di luar batas logika dan hukum formal. Syekh menyadari, tidak semua orang siap untuk menyelami ajaran sedalam ini. Ia bahkan menyatakan bahwa para wali songo mengajarkan agama yang lebih ringan, lebih praktis, karena umat waktu itu masih awam dan belum mampu menyerap hakikat. Maka ajaran tentang Zat, tentang Manunggaling Kawula Gusti, tidak diajarkan secara terbuka. Namun bagi Syekh Siti Jenar, kebenaran harus disampaikan, meski hanya segelintir yang mampu memahaminya. Ia tidak memaksa orang untuk percaya, ia hanya membuka jalan. Jalan menuju pemahaman bahwa dunia ini hanyalah persinggahan, dan Zat adalah satu-satunya yang nyata. Bahwa hidup bukan soal aturan lahiriah semata, tapi soal bagaimana jiwa kembali menyatu dengan asalnya, dengan cinta yang murni, dengan keheningan yang abadi, dengan Zat yang tidak terlukiskan namun selalu hadir. Inilah ajaran yang membuatnya dihormati dan ditakuti. Ajaran yang tidak mudah dicerna, tetapi menyentuh mereka yang telah lelah dengan kepalsuan dunia. Ajaran yang tidak menentang, namun mengajak lebih dalam. Untuk merasakan bahwa segala yang hidup, sejatinya hidup karena Zatnya. Dan segala yang kembali, sejatinya pulang kepadanya. Perjalanan bersama Syekh Siti Jenar bukanlah perjalanan logika. Ia adalah perjalanan rasa. Perjalanan hati yang ingin kembali kepada asalnya, kepada Zat yang tidak berwujud, namun nyata dalam setiap detak kehidupan. Dari rasa sejati menuju Manunggaling Kawula Gusti, kita diajak menyelami samudra sunyi yang tak terjamah oleh akal, tapi dapat dirasakan oleh jiwa yang tenang. Apa yang telah kamu dengar dan rasakan dalam kisah-kisah ini bukanlah ajakan untuk meninggalkan syariat, tapi dorongan untuk melampaui bentuk luar dan menyentuh makna dalam. Karena hanya dengan menyentuh kedalaman, kita bisa memahami bahwa hidup bukan sekadar hidup, dan mati bukan akhir dari segalanya. Syekh Siti Jenar bukan mengajakmu untuk menjadi Tuhan, tetapi untuk tidak lupa bahwa di dalam dirimu ada cahaya yang berasal darinya. Dan jika cahaya itu dijaga, dirawat, dan dibebaskan dari debu dunia, ia akan bersinar, bukan hanya untukmu, tetapi untuk siapapun yang melihatmu. Jika perjalanan batin ini membuat hatimu tenang, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, menyukai, dan membagikan kepada mereka yang juga mencari kedalaman makna. Apakah hatimu juga pernah bertanya, siapakah dirimu sebenarnya? Dan sudahkah kau bertemu dengan suara nuranimu hari ini?